Bismillahirrahmanirrahim. Buah durian tajam berduri, baunya sedap dan menyengat, berdiri di hadapan dewan juri untuk menebar salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, kepada sahabat-sahabat sekalian dari Sabang hingga ke Merauke dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmatnya hingga kita dapat merasakan nikmat Islam hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau saya tak kenal maka kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Raudatul Yasmin Salsabila Aziz, berasal dari SMA Karakter Bangsa Boarding School, memimpin, cerdas, berkarakter. Sahabat rahimakumullah, Rasulullah SAW merupakan suri tauladan umat muslimin dan muslimat. Seperti dalam firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari akhir, yang banyak mengingatkan kepada Allah. Maka dari itu, kita sebagai umat muslimin dan muslimat sudah sepatutnya mencontoh perilaku sifat Rasulullah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kenapa sih kita harus menerapkan perilaku mulia Rasulullah dalam keseharian kita? Tentu saja, semua hal yang dilakukan Rasulullah SAW dari bangun tidur hingga mau tidur lagi adalah hal yang baik. Tak hanya dari segi agama, namun juga segi kesehatan dan juga tata krama. Seperti contohnya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak makan dan minum sambil berdiri. Bahkan Rasulullah SAW melarang sahabat untuk makan dan minum sambil berdiri. Saking keras pelarangannya, beliau bersabda, La yashrabanna ahadukum qa'iman, faman nasiya falyastaqi, yang artinya, janganlah di antara kamu minum sambil berdiri. Barang siapa yang lupa, maka muntahkanlah. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya itu, kawanku, menurut kesehatan, apabila kita makan dan minum sambil berdiri, akan terjadi reflux pada asam lambung, yang mana asam lambung akan naik hingga ke esofagus dan menyebabkan iritasi pada kerongkongan. Maka dari itu, mulailah untuk menerapkan adab ketika makan. Selain dapat menjaga kesehatan tubuh kita, dapat juga mendekatkan diri kepada Allah karena kita telah menerapkan akhlak mulia Rasulullah dalam keseharian kita. Sahabatku sekalian, Rasulullah SAW memiliki banyak kebiasaan baik lainnya. Rasulullah gemar beribadah sunnah. Salah satu ibadah sunnah yang Rasulullah SAW tak pernah lewatkan, tak pernah lupakan selama hidupnya adalah berpuasa Senin dan Kamis. Bahkan baginda menyarankan dan menganjurkan kepada umatnya untuk berpuasa di 2 hari tersebut. Dalam satu hadis yang berbunyi, tu'radul a'malu yaumal isnin wal khamis fa'uhibbu ayyu'rada amali wa ana sha'im, yang artinya berbagai macam amalan akan dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka apabila amalanku dihadapkan kepada Allah sedangkan aku sedang berpuasa. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa hari Senin dan Kamis merupakan hari yang mulia bagi kita semua umat muslimin dan muslimat.
Karena pada hari tersebut semua amalan seseorang akan dihadapkan kepada Allah oleh malaikat. Maka dari itu Rasulullah SAW memilih untuk berpuasa di kedua hari tersebut. Selain itu, ditinjau oleh Dr. Kevin Adrian bahwa apabila kita rutin mengerjakan puasa Senin dan Kamis, maka akan menjauhkan dari resiko terkena serangan jantung, resiko diabetes, dan resiko munculnya sel kanker karena pola makan yang teratur. Nah, begitu banyak manfaat yang kita dapatkan apabila kita menerapkan akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita. Tak hanya mendekatkan diri kepada Allah, namun juga dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Hal di atas yang saya sebutkan hanyalah setetes dari banyaknya perilaku mulia Rasulullah SAW. Bagaimana bila kita menerapkan semua perilaku mulia Rasulullah dalam keseharian kita, sudah pasti bakal banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Tak hanya akan mendapatkan keselamatan di dunia, namun juga akan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Minggu pagi di jalan raya, jalanan padat dan bersih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.